LK3 paras-paras Karangasem, LK3 sendiri untuk keluarga. Remaja tanpa masalah, siap melayani tanpa lelah. Tiga paras-paras Karangasem, LK3 senyum untuk keluarga. Remaja tanpa masalah, siap melayani tanpa lelah. Ya, selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Nah, semangat dong. Ada juga yang di depan saudara LK3. Apa LK3? Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Awal. Keluarga rentan nggak ada masalah? Ya kan? Yang paling rawan dengan bermasalah itu adalah perempuan dan anak. Ya. Dapat bermain pendidikan dan perlindungan nama kebangsaan, anak kesehatan, rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan. Perlindungan, partisipasi. Saking tuhu mana guru mituturen kening jani kawaruhin luwih sanjake dadi prabodang sari keangen ruruh merde sahenun jeninge urip. Nasihat orang tua untuk anaknya masih mau kesulitan ini dan dikupas jelas ya. Mari nasihat orang tua untuk anaknya. Yang kedua, pemberitahuan untuk anaknya atau berbakti kepada guru maupun orang tua. Penjelasan dengan begini. Pesan itu adalah berbakti dengan orang tua dan guru yang ada di sekolah. Mari nak berbakti, mari terang berbakti, mari terang lampu itu lebih. Nah, ini yang enak. Teman itu memberitahu bahwa seorang anak yang diberikan pendidikan oleh orang tuanya agar kelak dia bisa tumbuh menjadi yang pesannya, ya ini kamu baru pendidikan. Pas ke depan itu ada tumbuh kembang yang baik dengan konsep pendidikan itu. Tambahannya, sedikit tambahan, agar juga bisa bersosialisasi di luar. Jadi tidak jadi anak yang membangga kepada orang tua, tapi juga berbakti kepada orang-orang sekitar. Nah, menurut saya mungkin dari tembang tersebut ada beberapa makna, yaitu makna pertama, pendidikan dan nasihat merupakan senjata bagi kita untuk menjalani hidup. Mungkin itu saya dari saya. yang pertama, yang kedua apa? Kan ada dua tadi bilang. Yang kedua itu setiap pendidikan itu berguna, bukan hanya didengarkan saja, tapi pendidikan itu pasti ada gunanya. Pendidikan itu tidak sia-sia untuk dilakukan. Biasa saja, luar biasa jawabannya. Terkadang ada suatu peristiwa, misalnya si anak A mungkin menanggapinya biasa saja, gitu. Padahal peristiwanya ada balon, ya. Tapi bagi siswa B mungkin itu hal yang membuat perasaannya kaget ya.
Jadi perasaan kita itu antara anak yang satu dengan yang lain itu mungkin berbeda-beda. Jadi semisal seperti ini, kalau diejek ya, kasus yang terjadi di sekolah saya, misalnya diejek sama bapaknya, mungkin si A merasa terluka, si B mungkin merasa biasa saja, seperti itu. Mungkin dia diejek, celeng-celeng gitu, melukai. Ada yang merasa terluka, ada juga yang merasa oh tak biasa. Jadi masing-masing anak itu memiliki tingkat kepekaan perasaan yang berbeda-beda untuk Pak. Itu dari aku. Dari sama-sama saya mana kekaranya, artinya semua itu ditentukan oleh hati nurani kalian. Begitu juga melihat masalah, jangan dipakai hati itu kemudian membuat kalian menjadi sakit. Kendalikan hatinya. Hiduplah seekor komunitas keran di utara. Di sisi lain di utara tersebut ada sebuah kolam yang sangat jernih di tempat itu. Jernih. Di sana hidup berbagai komunitas ikan. Ada ikan mas, ada ikan koi, ada ikan mujair, ada ikan lele, dan ikan-ikan yang lain hidup berdampingan di kolam di tengah hutan tersebut. Di sisi lain komunitas kera ini banyak di sekitar itu, di hutan kawasan itu. Jadi di satu tempat itu ada kedua komunitas yang menghuni. Ada ikan dalam air, ada komunitas kera. Suatu hari terik matahari, sinar matahari jatuhlah ke kolam tersebut. Di kolam tersebut ikan-ikan semua pada perlombaan riang gembira karena ada sentuhan sinar matahari. Di air yang jernih saling berlombakan. Ikan koi, ikan emas, ikan mujair bercanda di kolam itu dengan riang gembiranya. Di sisi lain komunitas ikan melihat di tengah kolam itu, loh, ikan ini kayaknya dia gelisah mau pindah ke daratan tetapi tidak bisa. Ikan ini gelisah kemudian ikan terani di tengah kolam itu. Turunlah dengan informasi yang ada oleh pimpinan komando, turunlah kera-kera itu ke dekat kolam tersebut. Hai ikan, kenapa kau berloncat-loncat kayaknya kau gelisah ingin pindah tempat dari air ke daratan? Dan atas komando dari sang kera, semua kera-kera ini memindahkan ikan itu ke darat dari kolam. Semuanya dipindahkan, diangkut ke darat, tetapi apa yang terjadi dari posisi itu? Semua ikan mengalami kematian. Apa yang bisa dipetik hikmah dari cerita itu? Cari tahu apa sebenarnya permasalahan yang terjadi, baru kita mencari solusinya. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan sesuatu langsung pikir sendiri, langsung diaplikasikan, langsung dilakukan tanpa mengetahui bahwa itu benar atau salah. Jadi intinya sebelum kita berbuat sesuatu kita harus memikirkan agar tidak terjadi kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Pada mengambil makna yaitu perbedaan pandangan serta pendapat itu terjadi pada setiap kegiatan. Hingga kita harus merangkum semua pendapat tersebut hingga menjadi sebuah keputusan yang sudah sah atau diterima oleh semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan yang belum tentu informasi yang didapatkan. Yang kedua, lebih baik jika ada satu pendapat, lebih baik kita musyawarahkan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan. Pemandangan pemikiran orang, karena setiap orang memiliki kapasitas pemikiran yang berbeda-beda. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya rangkum. Kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa melihat fakta permasalahannya terlebih dahulu. Kita harus mematahkan apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Janganlah langsung kita lakukan kalau kita belum tahu apa yang akan terjadi kelanjutannya. Ya, sudah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pentingnya informasi yang benar. Yang kedua, pentingnya pengetahuan. Ada orang ini tidak tahu bahwa mereka itu memang anggotanya di lain.
dia pengetahuannya kurang.